Di barat muncul ketakutan Al-Qaeda bangkit saat penarikan pasukan dari Afghanistan. Kepala Intelijen Barat khawatir penarikan pasukan Barat dari Afghanistan akan mendorong kebangkitan Al-Qaeda. Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menarik sisa pasukan dari Afghanistan telah meningkatkan keberanian militan Taliban. Taliban telah bersumpah untuk menyerang pasukan Barat yang tersisa di Afghanistan. Pekan ini Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diperkirakan akan memimpin pertemuan rahasia dengan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas bantuan militer apa yang harus ditinggalkan Inggris. Mantan Kepala Dinas Intelijen Rahasia Sir Alec Younger mengatakan kepada Sky News bahwa ancaman teror terhadap Inggris akan tumbuh jika Barat meninggalkan Afghanistan. Namun dilematis sebab ditinggalkan beberapa puluh pasukan SAS atau operasi pasukan khusus lainnya di negara itu, Afghanistan, tanpa perisai pelindung pangkalan militer Amerika Serikat dan dukungan udara. Mereka berisiko diburu oleh yang bangkit kembali. Menarik mereka, pasukan Inggris keluar seperti yang diminta dan Barat menjadi tidak memiliki sarana untuk bereaksi cepat terhadap intelijen tentang aktivitas teroris, terangnya. Dalam beberapa hari terakhir, merebut satu persatu distrik Afghanistan dengan menyerbu pangkalan-pangkalan militer saat pasukan pemerintah mengalami demoralisasi sehingga mudah menyerah atau melarikan diri. Kebangkitan dan Al-Qaeda. Para pengamat mengatakan bahwa momok terorisme internasional muncul kembali di Afghanistan seperti yang dilansir dari BBC pada Rabu 7 Juli. Keputusan penarikan Biden dari Afghanistan membuat pengambil alihan oleh tidak terelakkan dan memberi Al-Qaeda kesempatan untuk membangun kembali jaringannya ke titik di mana ia bisa sekali lagi merencanakan serangan di seluruh dunia, kata Dr. Sajan Gohel, seorang analis keamanan dan terorisme kepada BBC. Adalah kelompok garis keras yang pernah memimpin Afghanistan sejak 1996 hingga 2001. Dengan menerapkan aturan yang keras diperkirakan akan kembali dalam beberapa bentuk. Untuk saat ini, mereka mengatakan tidak memiliki ambisi untuk merebut secara paksa ibu kota negara Kabul. Namun telah menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan yang tampaknya sudah memiliki kekuatan dominan. Sementara mereka juga masih tetap menuntut Afghanistan menjadi negara Emirat Islam sesuai pedoman ketat mereka. Al-Qaeda, rival dari ISIS di provinsi Khurasan, Iran, diperkirakan oleh para pengamat akan mengambil keuntungan dari kepergian pasukan Barat untuk memperluas operasi mereka di Afghanistan. Dr. Gohel yang telah mempelajari kelompok-kelompok ekstremis di wilayah tersebut selama bertahun-tahun tidak diragukan lagi bahwa kebangkitan adalah kebangkitan Al-Qaeda. Tidak dapat dipisahkan dari Al-Qaeda dengan kewajiban budaya, keluarga, dan politik yang tidak akan dapat ditinggalkan sepenuhnya, kata Dr. Gohel dari Asia Pacific Foundation. Sejak pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden memindahkan operasinya dari Sudan kembali ke Afghanistan pada 1996 hingga 2001 sebagai pihak yang menyediakan tempat yang aman baginya. Arab Saudi, satu dari 3 negara yang mengakui pemerintah pada saat itu, mengirim kepala intelijennya, Pangeran Turki Al-Faisal, untuk mencoba membujuk agar menyerahkan bin Laden. Namun menolak dan kemudian dari pangkalan Al-Qaeda di Afghanistan terjadilah serangan 9 September yang menghancurkan. Kepala Staf Pertahanan Inggris, Jenderal Sir Nick Carter, yang melayani beberapa tur komando di Afghanistan, percaya bahwa kepemimpinan mungkin tidak akan berbagi kekuasaan dengan Al-Qaeda. Carter melihat tidak ingin dilihat kembali sebagai paria internasional dan mereka telah belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Namun tidak dapat dipastikan juga kemampuan untuk menahan Al-Qaeda di masa depan, bahkan jika pemerintahan Afghanistan berada di tangan. Mengutip BBC disebutkan, apa yang dibutuhkan Al-Qaeda maupun ISIS untuk berkembang adalah situasi negara yang kacau dan tidak stabil. Semua tanda itu ada di Afghanistan.
Pengayaan uranium berlanjut, selangkah lagi Iran kuasai senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional melaporkan kemarin bahwa Iran berencana memperkaya uranium hingga 20% di tengah keraguan pembicaraan di Wina akan mampu menghidupkan kembali rencana aksi komprehensif bersama soal nuklir. Langkah itu membawa Iran selangkah lebih dekat untuk mengembangkan bahan yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Hal ini mengkhawatirkan karena Iran memilih untuk meningkatkan komitmen terutama dengan eksperimen yang memiliki nilai untuk penelitian senjata nuklir, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, seperti dikutip Aljazeera.com Rabu 7 Juli. Dia mengatakan bahwa perkembangan itu merupakan langkah mundur yang tidak menguntungkan bagi Iran, terutama ketika pihaknya menunjukkan niat tulus dan kesediaan untuk kembali pada kesepakatan semula. Sejak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian rencana aksi komprehensif gabungan pada tahun 2018 secara sepihak, Iran secara bertahap telah melanggar pembatasan nuklir. Sementara itu Jerman, Perancis, dan Inggris juga menyuarakan keprihatinan besar dengan menyatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa Iran mengancam hasil yang baik dari pembicaraan di Wina. Iran tidak memiliki kebutuhan sipil yang kredibel untuk riset dan pengembangan serta produksi logam uranium yang merupakan langkah kunci dalam pengembangan senjata nuklir. Menurut pihak Inggris, Perancis, dan Jerman dalam sebuah pernyataan bersama, disebutkan bahwa ketiga mendesak Iran untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar JCPOA tanpa penundaan dan kembali ke negosiasi Wina dengan maksud untuk segera mencapai kesepakatan. Tambah pernyataan itu, pembicaraan di Wina bertujuan untuk membawa Amerika Serikat di bawah Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali ke JCPOA. Biden telah menyatakan kesiapannya jika persyaratan dipenuhi oleh Iran. Kesepakatan 2015 bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Akan tetapi Teheran membantah sedang mencari persenjataan semacam itu. Terutama ketika pihaknya menunjukkan niat tulus dan kesediaan untuk kembali pada kesepakatan semula. Sejak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian rencana aksi komprehensif gabungan pada tahun 2018 secara sepihak, Iran secara bertahap telah melanggar pembatasan nuklir. Sementara itu Jerman, Perancis, dan Inggris juga menyuarakan keprihatinan besar dengan menyatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa Iran mengancam hasil yang baik dari pembicaraan di Wina.